Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan nggak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar ke duniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya.
Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuman pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuman pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makam mahmuda.